Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Sebagai bahan ajar minggu depan, Ibu akan membagikan LKPD. Baik, Ibu. Silahkan kalian mengerjakan secara kelompok dan jangan lupa untuk membaca buku terkait materi yang akan kita bahas minggu depan. Baik, Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Sehat, Ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Ibu. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Adik masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Saya Ibu, minggu lalu kita membahas materi tentang keseimbangan dinamika tersebut. Ya, benar sekali. Baik, dari materi kemarin siapa yang bisa menyebutkan jenis keseimbangan kimia berdasarkan rasanya? Saya Ibu, Ya. ada dua jenis kesetimbangan Ibu, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen Ibu. Ya, benar sekali ya jawabannya. Nah, dari jenis keseimbangan kimia tersebut berkaitan dengan materi yang kita akan pelajari hari ini. Tapi sebelum itu, apakah kalian semua sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan minggu lalu? Sudah Ibu. Bagus anak-anak, kita bahas bersama-sama ya. Baik Ibu. Apakah kalian sudah memahami tabel yang ada di dalam LKPD yang Ibu berikan minggu lalu? Apakah kalian sudah mendiskusikan dengan teman sekelompok? Sudah Ibu. Baik, silakan kelompok 1 untuk mengirimkan jawabannya ke grup WhatsApp ya. Baik Ibu. Ibu, kami sudah mengirimkan jawaban kami ke grup WhatsApp, Bu. Oke. Oke, benar ya jawaban dari kelompok 1. Apa yang dapat kalian amati dari jawaban tersebut? Saya Ibu, Ya. dari tabel yang ketiga, perbandingan pada jawaban 1, 2, dan 3 menghasilkan nilai yang konstan Ibu. Benar ya. Nah, berdasarkan pernyataan teman kalian, manakah rumus KC yang benar? Rumus KC yang benar adalah yang ada pada tabel 3, Ibu. Menurut kalian, mengapa tabel 3 merupakan rumusan KC yang benar? Saya Ibu, menurut buku yang telah saya baca, KC merupakan nilai konstan yang biasa kita sebut dengan tetapan keseimbangan, sehingga hal tersebut sesuai pada tabel 3. Bagus. Untuk rumus KC yang benar itu ada pada tabel 3 ya. Jadi, berdasarkan hasil tersebut, adakah yang bisa menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai KC? Saya Ibu. Ya. Nilai KC atau konstanta keseimbangan dapat dicari dari hasil kali konsentrasi produk yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya dalam persamaan yang setara dibagi hasil kali konsentrasi reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri dalam persamaan yang setara, Bu. Ya, benar. Lalu bagaimana dengan ketetapan keseimbangan KP? Adakah yang sudah mencari tahu apa itu ketetapan keseimbangan KP? Saya Ibu, Ya. berdasarkan buku yang saya baca, KP merupakan perbandingan tekanan parsial produk dan tekanan parsial reaksi dipangkatkan dengan koefisien masing-masing pada suatu reaksinya, Bu. Dan perhitungan KP hanya berlaku pada fase gas saja, Bu. Ya, benar sekali ya. Pada KP kita akan menggunakan nilai tekanan parsial masing-masing produk dan reaktan yang dilambangkan dengan P. Sedangkan untuk menghitung nilai KC, kita menggunakan konsentrasi produk dan reaktan untuk pada reaksi tersebut. Nah, adakah dari kalian yang bisa menuliskan rumusan untuk menghitung nilai KP untuk reaksi A tambah B berseimbangan dengan 2C? Coba menjawab, Ibu. Ya, silakan. Rumus untuk menghitung nilai KP pada reaksi tersebut adalah PC dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya dalam persamaan setara dibagi dengan PA dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya dalam persamaan setara dikali PB dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya dalam persamaan setara. Benar ya. Oke,
sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Coba kalian amati persamaan reaksi pada nomor 4 yang ada di dalam LKPD. Pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari reaksi homogen dan heterogen kan? Lalu untuk reaksi tersebut bagaimana ya anak-anak? Bu, Ya. untuk reaksi A merupakan reaksi keseimbangan homogen Bu karena fasanya sama semua Ibu, yaitu fasa gas. Lalu untuk reaksi B merupakan reaksi keseimbangan heterogen Bu karena fasanya berbeda, ada yang fasa solid dan ada yang fasa gas Bu. Sekali coba kalian masukkan ke dalam rumus tetapan keseimbangan Kc dan Kp-nya ya. Apakah ada yang sudah bisa? Maaf Ibu, apakah ada ketentuan untuk menentukan nilai tetapan Kc pada persamaan homogen dan heterogen di atas Ibu? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi, tetapan keseimbangan homogen berlaku untuk reaksi yang spesi bereaksinya berada pada fase yang sama. Dan rumus tetapan dihitung dari semua zat yang terlibat dalam reaksi. Sedangkan pada keseimbangan heterogen, persamaan tetap keseimbangannya hanya mengandung komponen yang konsentrasi atau tekanannya berubah selama reaksi berlangsung. Oleh karena itu, zat murni solid dan zat cair murni liquid tidak disetarakan dalam persamaan tetapan keseimbangan atau fasa tersebut konsentrasinya dianggap satu. Apakah dapat dipahami? Paham Ibu. Oke, kalau begitu, adakah yang bisa menjawab pertanyaan nomor 4A dalam LKPD? Saya Ibu. Ya, silakan jawabannya dikirim ke grup WhatsApp ya. Baik Ibu, saya sudah mengirimkan jawabannya ke grup WhatsApp Ibu. Ya. Pada reaksi CaCO3 solid berkeseimbangan menjadi CaO solid ditambah CO2 gas, maka Kc sama dengan konsentrasi CaO dikali dengan konsentrasi CO2 dibagi konsentrasi CaCO3. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi bahwa fase solid dan fase liquid dianggap satu, maka pada reaksi ini adalah fase solid, maka dianggap satu. Sehingga nilai Kc sama dengan konsentrasi CO2. Lalu untuk nilai Kp adalah PCO2. Jawabannya sudah benar ya. Baik, apakah ada yang mempunyai jawaban yang berbeda? Tidak ada Tidak ada Ibu. Ibu. Baik, jawabannya sudah benar ya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 4B. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan nomor 4B di LKPD? Saya Ibu. Baik, silakan jawabannya dikirimkan di grup WhatsApp ya. Saya sudah mengirimkan jawaban ke grup WhatsApp Ibu. Oke. Pada reaksi N2 gas ditambah O2 gas berkeseimbangan dengan 2NO gas, maka Kc sama dengan konsentrasi dari NO dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya pada keadaan setara dibagi dengan konsentrasi N2 dikali dengan konsentrasi O2. Dan Kp-nya adalah PNO dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya pada keadaan setara dibagi dengan PN2 dikali PO2 Ibu. Baik, sudah benar ya jawabannya. Apakah ada yang mempunyai jawaban yang berbeda? Tidak ada Ibu. Oke, kita lanjut saja ya ke soal selanjutnya. Adakah yang ingin mencoba menjawab soal selanjutnya? Kelompok 2 yang menjawab Ibu. Oke, silakan jawabannya dikirimkan ke grup WhatsApp ya. Baik Ibu, kami sudah mengirimkan ke grup WhatsApp Ibu. Oke. 1. Tuliskan persamaan gas ideal. Jawab, persamaan gas ideal untuk produk dan reaktan dari persamaan reaksi tersebut adalah sebagai berikut. Produk sama dengan PB dikali V sama dengan NB kali R kali T. Maka PB sama dengan NB dikali R kali T dibagi T untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya reaktan. Itu adalah PA dikali V sama dengan NA dikali R dikali T. Maka PA sama dengan NA dikali R kali T dibagi V untuk persamaan yang kedua. 2. Substitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan Kp sama dengan TB dipangkatkan B kecil per TA dipangkatkan A kecil. Jawab, substitusi dari persamaan 1 dan 2 adalah berikut. Kp sama dengan NB dikali R dikali T per V dipangkatkan dengan B kecil
per NA dikali R dikali T per V dipangkatkan A kecil. Karena nilai R dan T produk dan reaktan sama, maka persamaan tersebut disederhanakan menjadi Kp sama dengan NB per V dipangkatkan B kecil per NA per V dipangkatkan A kecil dikali R dikali T dipangkatkan B kecil dikurang A kecil. Karena NX per V sama dengan konsentrasi X, sederhanakan persamaan tersebut. Jawab, karena NX per V sama dengan konsentrasi X, maka persamaan Kp menjadi Kp sama dengan konsentrasi B dipangkatkan B kecil dibagi konsentrasi A dipangkatkan A kecil dikali RT dipangkatkan B dikurang B kecil dikurang A kecil. 4. Jika mol produk dikurang mol reaktan adalah delta N, sederhanakan persamaan tersebut. Jawab, dengan mengganti mol produk dikurang mol reaktan menjadi delta N, maka persamaan Kp-nya menjadi Kp sama dengan konsentrasi B dipangkatkan B kecil per konsentrasi A dipangkatkan A kecil dikali R dikali T dipangkatkan delta N. Nomor 5, karena Kc sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien, sederhanakan persamaan tersebut. Jawab, setelah disederhanakan persamaan Kp yang didapat yaitu Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan delta N. Maka hubungan Kp dan Kc adalah Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan delta N. Benar ya dari jawaban dari kelompok 2. Itulah hubungan Kc dan Kp. Apakah sudah paham anak-anak mengenai hubungan Kc dan Kp? Paham Ibu. Baik, jika sudah paham, untuk lebih jelasnya mengenai hubungan Kc dan Kp, kita bahas soal selanjutnya ya. Baik Ibu. Silahkan untuk mengirimkan jawabannya ke grup WhatsApp ya. Baik Ibu, saya sudah mengirimkan jawabannya ke grup WhatsApp. Ketahui Kc sama dengan 3,26 dikali 10 pangkat min 2 molar, T sama dengan 191 derajat Celcius, kemudian dirubah menjadi Kelvin, yaitu suhu sama dengan 191 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin menjadi 464 Kelvin. D kecil atau mol produk sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. A kecil atau mol reaktan sama dengan 1. R sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol per K. Ditanya Kp penyelesaian, Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan delta N. Maka Kp sama dengan 3,26 dikali 10 pangkat min 2 molar dikali dengan 0,082 liter atmosfer per mol per K dikali 464 Kelvin dipangkatkan 2 dikurang 1. Kp sama dengan 3,26 dikali 10 pangkat min 2 molar dikali dengan 30,048 liter atmosfer per mol dipangkatkan 1. Kp sama dengan 124 dikali 10 pangkat min 2 atmosfer, sehingga Kp sama dengan 1,24 atmosfer. Jadi nilai Kp pada suhu tersebut adalah 1,24 atmosfer Ibu. Benar ya jawabannya. Apakah ada yang mempunyai jawaban yang berbeda? Sama Ibu. Baik, apakah sudah paham mengenai hubungan Kc dan Kp? Paham Ibu. Baik, kalau begitu lanjut saja ke soal selanjutnya ya. Adakah yang ingin mencoba menjawab? Saya Ibu. Ya. C adalah perbandingan konsentrasi reaktan dan produk pada konsentrasi awal sebelum mencapai keseimbangan Bu. Untuk contohnya kami menggunakan reaksi N2O4 fase gas berkeseimbangan 2NO2 fase gas yang ada pada KPD nomor 1 Ibu. Silahkan untuk jawaban perhitungan nilai Kc-nya dikirim ke grup WhatsApp ya. Baik Ibu, saya sudah mengirimkan jawabannya ke grup WhatsApp Ibu. Oke.
Berdasarkan literatur yang saya baca, IC dihitung pada saat keadaan awal. IC sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 per konsentrasi N2O4 dengan IC sama dengan 0,0300 pangkat 2 per 0,500 dengan IC sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 3. Sedangkan KC dihitung dalam keadaan seimbang, di mana KC sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 per konsentrasi N2O4 dengan KC adalah 0,0475 pangkat 2 per 0,491. KC menghasilkan 4,60 dikali 10 pangkat min 3. Benar ya, lalu bagaimana hubungan QC dengan KC? Ada yang ingin menjawab? Saya Ibu. Ya. IC dan KC berkaitan untuk menentukan arah reaksi berkesetimbangan dengan melihat perbandingan antara keduanya, Ibu. Oke, benar jawabannya. Kita lanjut untuk soal yang terakhir ya. Adakah yang ingin mencoba menjawab? Berdasarkan gambar tersebut, jika IC kurang dari KC, maka reaksi akan berlangsung dari reaktan ke produk sampai IC sama dengan KC. Jika IC lebih besar dari KC, maka reaksi akan berlangsung dari produk ke reaktan sampai IC sama dengan KC. Dan jika IC sama dengan KC, maka campuran tersebut sudah seimbang, Ibu. Benar ya, jika QC kurang dari KC, perbandingan konsentrasi awal produk terhadap reaktan terlalu kecil. Untuk mencapai keseimbangan reaktan harus diubah menjadi produk sehingga sistem bergeser ke kiri ke kanan untuk mencapai keseimbangan. Jika QC lebih besar dari KC, perbandingan konsentrasi awal produk terhadap reaktan terlalu besar. Untuk mencapai keseimbangan, produk harus mencapai dari produk ya. Produk harus diubah menjadi reaktan sehingga sistem bergeser dari kanan ke kiri untuk mencapai keseimbangan. Sedangkan jika QC sama dengan KC, sistem berada pada keseimbangan. Baik, sekarang adakah yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Saya Ibu. Ya. Jadi tetapan kesetimbangan dihitung berdasarkan konsentrasi atau KC atau tekanan parsial KP. Hubungan tetapan kesetimbangan KC dengan KP dirumuskan sebagai KP sama dengan KC dikali R dikali T dipangkatkan delta N. Dengan delta N adalah selisih jumlah mol akhir dikurangi jumlah mol awal, Ibu. Baik, adakah yang Gak usah dihitung lagi. baik, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran kita hari ini? Cukup, Ibu. Baik, jika sudah cukup, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.